Halo, saya Bonerdes, kembali lagi bersama saya. Kemarin saya buat acara tanya jawab di Instagram. Jadi kawan-kawan boleh nanya di Instagram saya, nanya apa aja, terus saya jawab lewat video. Saya di sini akan jawab satu persatu pertanyaan dari kawan-kawan. Yang pastinya akan saya sebutkan nama akunnya. Saya udah bilang bahwa nama akunnya akan saya sebutkan. Tapi di sini nggak saya jawab semuanya ya, karena ada beberapa pertanyaannya tuh sama. Jadi saya bakal jawab yang lebih dulu, nanyanya siapa yang pertama nanya. Jadi yang sama tuh nggak saya jawab. Oke, yang pertama saya bakal jawab pertanyaan dari namanya Akbar Cuya. Oke, di sini dia nanya, Mang mau tanya dong, Mamang Bonet home recording pakai alat dan software apa aja? Oke. Di sini saya pakai, yang pasti pakai komputer. Softwarenya saya pakai Cubase. Kalau software untuk gitarnya saya pakai POD. Terus gitarnya juga standar, gitar pakai gitar akustiknya saya pakai chord dan Jack Bennett. Nah, untuk yang gitar elektriknya pakai Fender yang biasa saya manggung, kalau enggak sama yang ini. Pokoknya nggak pakai alat-alat yang begitu mahal-mahal sih, yang standar-standar aja, yang original tapi nggak terlalu mahal gitu. Nah, ini juga pakai ampli Fender, yang ini buat kadang-kadang saya pengen coba nodong gitar gitu. Berikutnya mic-nya saya pakai AKG, mic condenser AKG, speakernya Kurzweil, terus sama headphone-nya AKG juga. Itu sih nggak terlalu yang mahal, pakai yang standar-standar aja. Tapi saya juga masih belajar untuk setting, mixing, masteringnya itu saya belum terlalu bisa juga, masih belajar, nyari-nyari tahu, nanya-nanya gitu sih. Kalau mau belajar ya sama-sama, saya juga masih belajar. Pertanyaan berikutnya dari ADPRM FBRNTO _ Bang mau nanya gimana perjalanan abang saat di jalan? Oke, jadi gini, saat perjalanan di jalan sih dulu seru banget ya, karena saya ketemu temen banyak banget di sana. Dari orang Surabaya juga dulu ada yang nongkrong di Jakarta juga saya kenal dari Jaki ini, karena waktu itu di jalan. Seru sih, yang pasti seru, tapi kangen keluarga juga yang pasti gitu. Jadi ada masanya seru juga, dan ada masanya kita lebih dekat keluarga aja di rumah gitu, kerja. Dan mungkin saya juga sekarang kan ngeband gitu, jadi nggak terlalu sering di jalan gitu. Yang pasti jalanan memberikan saya banyak ilmu sih, banyak ilmu, pengetahuan, memberikan saya banyak teman-teman gitu seru. Oke, pertanyaan berikutnya dari OYONKK_025. Oke. Kisah awal bentuk band dong bang, diceritain ini dari step by step sampai sekarang. Waduh, sekian dan terima kasih. Oke. Untuk awal ngeband itu, saya ngeband awalnya di 2008. Di 2008 itu saya buat band namanya Weekend Diary. Weekend Diary itu jadi lebih, karena saya waktu itu masih muda banget ya, masih umur berapa tahun gitu. Jadi waktu itu masih genrenya masih teenager gitu lah, masih punk rock yang teenager. Nah, nggak bertahan lama, sampai 2009 saya buat Super Riot. Waktu itu personelnya masih Muhajir dan Aep drummernya waktu itu. Jadi di 2009 itu Weekend Diary sebenarnya ganti nama jadi Super Riot. Nah, itu Super Riot ini di 2009 gitu. Nah, perjalanannya ya dari situ. Ngeband album pertama bareng-bareng, album keduanya semuanya buyar. Album kedua, album ketiga, album keempat itu saya sendiri tanpa personil yang lain, karena waktu itu Muhajir mengundurkan diri karena dia fokus di pesantren ya, dia pesantren. Untuk AF juga waktu itu sudah tidak bisa dihubungi karena sibuk bekerja. Akhirnya saya ngeband sendiri tuh, saya selesaikan album 2, 3, dan 4. Jadi di album kelima itu sudah ada BIM, sudah ada
Doyo, dan ada Epang sampai sekarang gitu. Jadi perjalanannya cukup panjang sih sebenarnya. Tapi kalau saya jawab secara terperinci itu bakal habis durasinya sama pertanyaan yang oyong ini. Pertanyaan berikutnya dari kawan Trosobo, kawan_Trosobo. Ini yang paling mudah pertanyaannya. Apa yang kamu lakukan ketika kamu tidak ingin melakukan apa-apa? Jawabannya adalah diam. Pertanyaan berikutnya dari apa? Wah, pakai gambar nih. Pertanyaannya, siapa di balik lagu Kata Maaf Takkan Membunuhmu? Kenapa jarang dibawain? Ini dari Rialdi_Yai. Saya jawab yang kenapa jarang dibawain dulu. Kenapa jarang dibawain? Karena pertama, kita kadang-kadang untuk manggung 50% itu dari request dari kawan-kawan yang pasti. Dan yang kedua itu nyaman sih. Kalau untuk manggung, anak-anak lebih kenyaman untuk membawakan lagu apa gitu. Nah, dari aransemen itu kan juga ngaruh untuk dari misalnya kita sudah mengatur nih lagu pertama, ini lagu kedua nih anaknya langsung masuk lagu ini, tiga gitu dari rundown lagunya. Itu sih. Untuk siapa di balik lagu ini adalah tentang waktu itu tentang teman saya. Jadi teman saya cerita waktu itu dia ingin meminta maaf pada seseorang tapi segan, malu gitu, takut gitu. Padahal ya lebih menakutkan sih kalau nggak meminta maaf gitu kalau salah. Jadi saya buatkan lagu ini tentang dia gitu. Jadi kalau untuk siapanya saya nggak bisa sebutkan, pokoknya teman saya gitu. Mungkin nonton dia. Pertanyaan berikutnya nih dari Mas Boeng, Mas BOENK. Oke, Mas Boeng dari manajernya Oncom Hideng. Menurut Kakak Bonet, kenapa dinas terkait yang katanya sosial itu tidak melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan? Tidak melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Oke, dinas sosial ya. Nah, pertama ini banyak nih, kalau ini asumsinya banyak. Mungkin kita tidak tahu gitu. Kadang-kadang kita mendapatkan informasi itu cuma dari sumber dari sini-sini aja gitu. Mungkin juga mereka melakukan atau mungkin juga belum, atau mungkin tidak juga gitu. Yang pasti ini harus dipertanyakan langsung ke dinas terkaitnya gitu. Kalau untuk tidak melakukannya saya juga belum mendapatkan info yang pasti. Tapi yang pasti saya dapat info itu banyak kawan-kawan yang menggalang dana donasi di sistemnya gini, rakyat bantu rakyat gitu, masyarakat bantu masyarakat. Kalau itu saya sudah menyaksikan dan saya juga sudah berpartisipasi di beberapa acara. Pertanyaan berikutnya dari Malik.Riots. Oke, Malik.Riots. Bagaimana cara menahan diri agar tidak keluar rumah? Kadang sering gak nahan dengan aroma kopi di warung tetangga. Oh gitu. Menahan diri, kalau saya emang menahan diri kalau untuk hal-hal yang tidak penting ya. Tapi kalau saya sih emang masih suka keluar sih, walaupun nggak, kadang 2 hari sekali keluar. Kalau ngopi kayaknya sih enak di rumah sih. Kalau saya sih ngopi sih enak di rumah gitu, enak di rumah. Tapi kalau emang Mas Malik ini enaknya di warung tetangga, ya mungkin liburkan dulu lah, karena emang suasananya kan sedang mengkhawatirkan gitu. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi kalau kita masih keluar gitu. Jadi lebih baik sih di rumah aja. Tapi kalau emang mendesak harus kerja sih, kalau saya sendiri saya bakal kerja sih. Karena emang ya gimana, kalau kita harus kerja dan kebutuhan kita mendesak, kita harus kerja, kalau saya gitu. Oke, pertanyaan berikutnya dari Sulis_Rose. Sulis_Rose. Oke. Bang mau nanya nih, ngomong-ngomong, apa akan ada album baru di tahun ini buat Suprayat? Rindu di arena bareng Suprayat nih katanya. Oke. Untuk album saya nggak bisa memastikan tahun ini, karena untuk album Suprayat itu saya harus memastikan anak-anak dulu. Anak-anak kan banyak kegiatan juga gitu, jadi belum tahu. Tapi kalau untuk materi-materi sih sudah lengkap, sudah ada, tinggal kita recording aja.
pertanyaan berikutnya dari akun Denarsan. Oke, siapa idola Mang Bonet Plus katanya? Sejak kapan mulai mengidolakannya? Alasannya? Oke, idola saya suka Billie Joe Armstrong dari Green Day, dan untuk di Indonesia saya suka JRX gitu, dari Superman is Dead. Alasannya karena pertama, saya suka musik-musik punk itu karena Green Day gitu. Jadi nggak ada alasan saya nggak suka sama Green Day. Nah itu, jadi pertama saya suka lagu-lagu punk itu dari Green Day, dan saya coba cari-cari liriknya, dan ternyata yang nulis lagunya juga kan Billie Joe paling banyak. Nah di situ saya suka sama dia karena lirik-lirik lagu buatan dia, walaupun saya belum ketemu aslinya gimana, tapi dari lirik lagunya, dari ucapan-ucapan dia di media sosial gitu, saya suka. Dan untuk JRX juga sama, JRX saya sudah pernah ketemu beberapa kali, sering nonton, yang pastinya saya nonton The Dice pernah, Superman is Dead. Yang belum saya nonton sih yang sama istrinya Flaminora, belum nonton. Oke, pertanyaan berikutnya dari Ricky Kapul. Lirik-lirik lagu abang itu selalu membuat saya menggebukan hati, bang. Apakah abang lulusan sastra atau lirik-lirik itu hanya dibuat dengan imajinasi saja? Oke, kalau untuk lulusan sastra, ya enggak sih, saya kan lulusan SMP, enggak sekolah sastra sih saya. Jadi saya lebih banyak baca-baca. Kalau jadi ada buku saya baca gitu, sering baca-baca buku. Kalau dulu kan ada koran-koran tuh saya sering baca kayak gitu. Terus juga nonton film, saya sering nonton film yang bagus-bagus, yang sulit-sulit. Kalau saya sukanya film yang sulit, yang mikir gitu. Nggak imajinasi juga. Imajinasi kalau nggak tahu artinya juga bingung juga. Oke, pertanyaan berikutnya dari akun Miftah Satriaji. Siapakah nama asli Anda? Bonetless. Kapan album Api selesai? Nah ini albumnya tadi sudah saya bilang, saya belum tahu, belum pasti kan, karena sekarang juga terhambat juga untuk ketemu anak-anak karena sedang pandemi ini. Untuk nama asli saya waktu itu pernah saya tulis di album pertama saya, Senja dan Paras Tanpa Mahkota. Nama asli saya dari situ. Nama asli saya Asep Saiful Adnan. Dan tanggal, bulan, tahun berapa Anda dilahirkan? Buset, ini oke, tanggalnya tanggal 11, bulannya bulan Februari, tahunnya tahun 1988. Oke nih, pertanyaan berikutnya dari Fauji _FKJ. Apakah Bonetless dulunya pernah kuliah musik atau les gitar? Dan bagaimana cara Bonetless dalam menulis lirik lagu? Apakah ada rencana-rencana supaya tur Indonesia dari Aceh sampai Papua mungkin? Saya kuliah musik gak pernah, kuliah sekolah aja belum pernah, apalagi kuliah musik. Saya lulusan SMP saya nggak kuliah. Atau les gitar enggak, saya sampai sekarang juga masih bingung, kadang-kadang lupa chord-chordnya aja. Menulis lirik lagu ya ambil kertas, pulpen, terus nulis lagu. Kalau saya menulis lagu itu saya jadikan dulu semuanya apa yang ada di kepala saya biar nggak lupa. Nah dan juga kan liriknya saya tulis dulu, setelah itu ya saya revisi lagi, saya rubah-rubah lagi, ya bisa jadi 100% dirubahnya, atau mungkin seringnya sih 30% sih, 30% tuh berubah gitu, liriknya saya rubah lagi. Pertanyaan berikutnya dari Yoga Juventini. Mas Bonet, kota mana yang pengen banget Sprite sambangi tapi sampai sekarang belum pernah? Dan pernah nggak Sprite manggung di Solo? Kebetulan saya dari Solo. Di Solo belum pernah, paling di Semarang sudah kali-kali ya. Kalau yang kota mana yang pengen banget Sprite sambangi itu banyak banget sih, karena banyak banget yang belum kita sambangi, belum kita datengin gitu. Tapi saya juga pengen sih di Sulawesi, di Papua gitu, yang jauh-jauh gitu, sekalian jalan-jalan. banyak kota yang pengen banget sambangi itu, banyak banget yang belum disambangi, sama yang sudah itu lebih banyak yang belum. Pertanyaan berikutnya dari MG
Puspita. Oke, MG Puspita, A-nya 3 underscores. Corona ini katanya kan belum ada obatnya ya. Pasti semoga cepat sembuh, minum vitamin yang banyak untuk daya tahan tubuh. Kemarin saya lihat juga yang video yang ditolak gitu, mayatnya yang terkena corona meninggal dunia, mayatnya ditolak sama keluarga gitu. Jangan sampai seperti itu. Jadi untuk yang kawan kita yang kena corona, pasti harus lebih semangat, didoakan untuk sudah pastinya gitu. Semoga cepat sembuh aja temannya kita ya yang kena corona ya. Untuk kita yang sehat, kita doakan teman-teman kita yang kena corona supaya sehat juga seperti kita, dan yang pasti juga kesehatan. Jangan dulu keluar rumah bila tidak perlu, tapi kalau emang harus sangat penting sekali ya udahlah wes karep koyai, yang pasti jaga kesehatan, pakai masker ya. Kalau nggak ada pakai sarung, saya juga pernah pakai sarung nggak ada masker. Semoga temannya Puspita lekas sembuh, kembali lagi sehat seperti kita semuanya. Amin. Oke, pertanyaan berikutnya dari Karang underscore Utama 24. Bang mau tanya, pertama membentuk sebuah band sejak tahun berapa? Dan tahun berapa mengeluarkan album? Sejak terbentuknya band Abang ini dari 6 album Superayat, album keberapa yang paling disukai masyarakat? Paling banyak tuh saya membuat band pertama kali itu 2000, sebelum Weekend Diary saya band itu cuman sekali latihan bubar. Yang pasti untuk band yang benar-benar ngeband sih 2008 ya. Untuk yang lainnya sekali latihan, 2 kali latihan, terus bubar. Saya solo untuk pertama itu, saya solo waktu SMP, saya sendiri karena waktu itu nggak ada yang mau ngeband sama saya. Jadi saya waktu itu solo. Jadi bila kalian sekarang lihat saya yang solo, album saya keluar yang solo, karena emang saya dulu solo juga gitu. Tahun berapa mengeluarkan album? Oke, tahun 2010. Itu album Untuk Negeri Superayat, itu album pertama. Wah, senang banget waktu itu bisa mengeluarkan album. Sejak terbentuknya band Abang ini dari 6 album Superayat, album berapa yang paling disukai masyarakat? Wah, paling disukai dari banyaknya penonton, mungkin banyaknya penonton di YouTube dan banyaknya yang mendengarkan di Spotify juga. Itu paling banyak. Album keempat Superayat itu Kita Bukan Mereka, itu yang paling banyak didengarkan dan ditonton di YouTube. Yang terakhir dari Feby Mikul, menurut Mang Bonet ini apa sih arti musik itu sendiri? Terus kenapa Mang Bonet memilih genre musik punk? Arti musik itu untuk saya sekarang ini hidup, karena saya hidup di musik, dan saya pun emang hidup di musik gitu. Jadi arti musik itu sangat besar sekali. Aktivitas saya juga seringnya di musik. Jadi musik itu adalah hidup untuk saya, karena saya hidup di musik dan ingin hidup di musik. Terus kenapa Mang Bonet milih genre musik punk? Untuk awal-awal saya milih genre musik punk itu karena kebetulan waktu itu saya kan waktu SMP itu belajar gitar, seringnya membawakan lagu Ceylon Seven gitu, dan saya waktu itu mencoba membuat lagu. Awalnya ingin mirip Ceylon Seven, ternyata skill kita itu nggak mampu seperti Ceylon Seven gitu. Jadi kita lebih simpel, jadi musiknya tuh jadi punk gitu. Musiknya jadi punk, dan akhirnya saya suka gitu. Ternyata cocok waktu saya nyanyi, menikmati lagunya. Wah, ternyata enak begini nih lagunya. Nggak mirip Ceylon Seven dong kalau begini. Oh ya udah nggak apa-apa. Nah, akhirnya di situ mulai suka dengan musik punk. Akhirnya saya jadi nyari lagu-lagu punk gitu ya, Rancid, Green Day. Waktu itu saya suka Green Day banget waktu itu. Nah, akhirnya buatlah saya lagu seperti itu semua gitu, dengan genre punk. Dan akhirnya saya memutuskan untuk ngeband punk terus gitu. Oke, teman-teman semuanya, sampai berjumpa lagi di pertanyaan-pertanyaan berikutnya nanti saya jawab lagi pasti ya. Oke, terima kasih untuk yang sudah mengirimkan pertanyaannya. Maaf tidak bisa dibacakan semuanya karena memiliki kesamaan pertanyaannya. Jadi itu aja. Salam sejahtera semuanya.